Buya Syakur juga pernah cerita kayak beliau itu memberikan saran ke orang yang punya hutang miliaran dan sehari dia disuruh baca 80.000 sholawat Jibril ya. Dan dia ngelakuinnya sekitar berapa hari sampai akhirnya mendapatkan jawaban dari sholawat itu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Di sini aku mau ngomongin tentang hutang, yang mana mungkin banyak dari kita banyak yang punya hutang ya. Dan aku yakin orang-orang yang mungkin sudah dewasa di antara kalian atau mungkin bahkan anak-anak sekarang gitu ya, sudah mempraktekkan hutang atau pernah mempraktekkan hutang gitu. Nah, kebetulan kemarin itu aku juga sempat baca salah satu curhatan orang dari Quora yang menceritakan tentang dia yang masih umur 29 tahun pada saat tulisan itu ditulis ya. Dan di situ dia memiliki hutang sekitar 2 miliar untuk hutang usaha dan hutang bank senilai 180 juta dan yang ketiga hutang pribadi sekitar 200 juta. Nah, dia ini adalah orang akunting dengan 14 karyawan gitu ya. Dan dia memiliki mindset bahwa aset sama dengan kewajiban atau hutang plus ekuitas atau modal gitu. Nah, bayangkan aja ya, dia ini masih 29 tahun dengan hutang sekian banyak. Karena menurut dia juga selama hutang itu digunakan dengan baik dan bijak, maka dia juga akan memberi manfaat lebih besar gitu. Nah, apapun alasan seseorang itu berhutang, pasti banyak banget dia alasannya. Mungkin karena butuh atau mungkin memang karena dia memiliki mindset tertentu sehingga lebih berani, atau mungkin dia tertipu gitu ya. Jadi banyak orang juga yang akhirnya terjebak dengan hutang karena dia ketipu gitu. Karena aku beberapa kali juga mendengar beberapa orang menceritakan kisahnya mereka tentang bagaimana mereka ketipu gitu, sehingga mereka terjebak di hutang-hutang yang tidak mereka inginkan pada awalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah gimana cara ngelunasinya gitu. Sebenarnya kita semua, buat orang-orang yang punya hutang, itu aku yakin pasti kita sudah memikirkan bagaimana caranya. Apalagi orang-orang yang memang dengan sengaja ngambil kredit misalnya ya, pastinya dia sebenarnya udah mempertimbangkan bagaimana cara untuk membayarnya gitu. Kecuali kalau memang benar-benar butuh atau kedesak atau segala macamnya, itu kan mungkin kita akan lebih bingung untuk gimana nanti cara nutupinya. Tapi bagaimanapun alasannya, sebenarnya kita kan memang berkewajiban untuk membayar, dan hutang itu memang diperbolehkan ya dalam Islam. Tapi kita harus membayar dan kita tidak boleh lari darinya, harus benar-benar menyelesaikannya. Nah, di situ masalahnya. Kadangkala kita memiliki rencana-rencana bagaimana caranya untuk membayar, kita udah tahu. Cuman kan di tengah perjalanan kan kita nggak tahu ya. Mungkin kayak tiba-tiba kita kena PHK atau mungkin tiba-tiba kita nggak bisa melanjutkan kreditnya dengan alasan-alasan tertentu gitu. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba gitu ya. Yang pertama adalah menutup semua hutang dulu. Jadi ibarat kata jangan nambahin lagi, jangan nambahin jumlahnya maksud aku. Misalnya nih, kamu punya hutang 10 juta, jangan nambahin jadi 15 juta. Gitu ya. Nah, kecuali kalau memang gali lubang tutup lubang. Itu kan berarti kamu meminjam 10 juta ke yang lain untuk menutup 10 juta yang ada di depan gitu ya. Jadi ibarat kata kalaupun kamu gali lubang tutup lubang, kalau bisa ya jangan nambahin jumlahnya gitu. Kalau misalnya harus nambah ya pastikan bunganya itu kecil. Kalau misalnya kalian benar-benar terpaksa harus minjem ke bank gitu ya. Nah, kalau soal bunga ini kan balik lagi ke masing-masing kita ya. Kita berpikir bahwa bunga itu kayak riba, jadi kita nggak mau terlibat sama bank gitu. Tapi kalian juga boleh berpikir bahwa bunga itu ya kayak kita ngasih bagian ke mereka karena kita berterima kasih ke mereka gitu loh. Kayak ibaratnya ya, bayangin aja itu uang buat ngebayar customer service-nya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang kalau bunga itu bener-bener haram, ya udah nggak usah dilanjutin. Kalau riba kan memang bener haram ya, tapi kalau bunga itu kan masih banyak pendapat-pendapat yang beda-beda gitu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, dan lain sebagainya. Tapi kalau riba itu memang benar-benar haram. Misalnya ada juga arisan-arisan yang seperti riba. Kayak misalnya kamu sama 10 orang lainnya tuh arisan ya. Nah, uang itu tuh boleh dipinjam ke siapa aja, tapi ngembaliinnya harus 2 kali lipat. Nah, itu yang namanya riba gitu ya. Nah, kalau soal bunga bank kan itu kembali ke
masing-masing ya, pendapat kita tuh beda-beda gitu. Oke, itu cara yang pertama. Jadi kita bener-bener nyetop dulu, jangan nambahin jumlahnya. Kecuali kalau mau gali lubang tutup lubang, itu pun harus seminim mungkin ya. Jadi kita kayak nutup hutang yang lalu dengan hutang yang baru, tapi jangan sampai hutang yang baru ini lebih berkali lipat gitu. Nah, yang kedua adalah kita minta tolong, pastinya minta bantu sama orang-orang terdekat gitu ya. Kayak misalnya minta ke saudara kamu, atau minta bantu ke orang tua kamu, atau ke teman-teman kamu, ke sahabat-sahabat kamu, yang mana mereka bisa nutup hutangmu dulu dan kamu bayar ke mereka dengan dicicil, bisa seperti itu. Jadi kita itu kayak ya balik lagi, gali lubang tutup lubang, tapi lebih ke kita minta bantu ke orang-orang yang tidak minta bunga dari situ ya. Jadi kita kayak terbebas dari bunga, dan kita ngebayar mereka juga boleh dicicil gitu. Dan tentunya mereka juga lebih sabar dalam menghadapi kita yang butuh bantuan gitu ya. Jadi kita nggak selalu dikejar-kejar dengan kapan harus bayar dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk cara yang kedua ini memang nggak semua orang bisa ngelakuin ya. Ibarat kata tuh kayak mau minta bantu siapa kak, aku nggak punya siapa-siapa, terkesan seperti itu. Tapi usahakan dulu aja, siapa tahu memang ternyata di sekitar kalian itu memang sebenarnya ada orang-orang yang bisa membantu gitu ya. Nah yang ketiga caranya ya pasti kerja. Nah pastinya kan kita harus kerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, atau untuk menebus hutang-hutang yang udah kita hutang itu. Nah kalau misalnya kamu bilang, tapi pekerjaanku tuh gak seberapa, gajinya itu gak besar, ya pokoknya harus tetap kerja. Biar apa? Biar kita tuh minimal terlepas dari overthinking kita, dan kita punya usaha untuk mau menyelesaikan masalah yang udah kita buat, yaitu hutang itu. Nah yang keempat, kita pastinya tentu berdoa gitu ya. Banyak banget doa-doa di luar sana. Bagaimanapun kan orang-orang yang terjebak dengan hutang ini pasti merasa panik, merasa bingung, merasa putus asa dan lain sebagainya gitu ya. Nah doa itu penting karena banyak banget manfaatnya. Misalnya membuat kesehatan kita lebih terjaga gitu. Dengan kita nggak stres berlebihan, nggak depresi gitu, sehingga kita masih bisa menjaga metabolisme tubuh kita gitu. Selain itu juga kita harapannya bisa mendapatkan pertolongan dari situ, dari doa gitu kan ya. Nah, di sini Buya Syakur juga pernah cerita kayak beliau itu memberikan saran ke orang yang punya hutang miliaran, dan sehari dia disuruh baca 80.000 sholawat Jibril ya. Dan dia ngelakuinya sekitar berapa hari sampai akhirnya mendapatkan jawaban dari sholawat itu. Tapi untuk keajaiban-keajaiban ini kita kan nggak bisa ya kayak minta cepet atau mungkin minta besok gitu. Kita nggak pernah tahu tuh keajaibannya datangnya kapan, mukjizat datangnya kapan gitu. Jadi jangan menanti-nanti keajaiban itu. Justru mungkin kalau dinanti-nanti itu malah nggak datang malahan ya. Ya kita let it flow aja, let it go. Jadi kalau doa ya doa aja gitu. Walaupun doa kita memang ditujukan untuk urusan-urusan kita tuh dipermudah gitu ya. Nah misalnya kalau kalian masih bisa berdoa, berarti ya masih ada harapan, masih bagus itu, masih ada semangat gitu ya. Daripada kalau misalnya putus asa, pikirannya macam-macam, overthinking, dan udah kemana-mana nih gitu kan ya, rasanya pengen udahan aja gitu hidupnya. Jadi ya bagusnya memang berdoa gitu ya, sholat malam, sholawat dan lain sebagainya. Dan tentunya kalian jangan lupa berdoa agar Allah itu mengirimkan malaikat-malaikatnya di sekitar kalian untuk membantu kalian. Malaikat ini bukan cuma malaikat yang makhluk halus, itu bukan, tapi malaikat-malaikat yang bersembunyi di hati manusia-manusia. Jadi kita kan gak pernah tahu kita dibantu oleh siapa. Nah orang-orang yang bisa membantu kita, aku yakin di dalam hatinya tuh udah kayak malaikatnya keluar gitu untuk membantu kamu. Jadi kalau misalnya nih kamu punya orang yang kamu target nih, kamu harap dia bisa membantu, ya kamu sholawatin dia atau kamu al-fatihahin dia, biar dia terbuka hatinya untuk mau membantu kamu gitu. Jadi di sini tuh kayak kita minta sama Allah agar Allah itu menggerakkan malaikat-malaikat di sekitar kita. Nah, malaikat ini gak cuman makhluk itu ya, makhluk halus, tapi malaikat-malaikat yang bersembunyi di hati orang-orang gitu. Siapa tahu ada teman-temanmu yang nyapa kamu, dia punya hutang ke kamu dan akhirnya dia bayar ke kamu, atau mungkin dia orang yang kaya sehingga dia bisa membantu kamu dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mengkronologikannya gimana gitu ya, karena itu urusannya Allah nanti.
bagaimanapun kalau kita minta bantuan, kita minta pertolongan sama Allah kan kita gak bisa tuh memprediksi nanti kronologinya seperti ini seperti itu gitu. Walaupun kadang logika kita atau pikiran kita tuh kayak terus mencoba untuk nanti gimana ya, nanti sama Allah dijawabnya dengan cara apa ya gitu ya. Itu doa. Jadi aku kasih 4 di sini ya. Nah, di sini udah ada 4 cara ya yang aku jabarin tadi, yang mungkin kalian bisa coba. Dan sebenarnya hutang kan itu nggak dilarang ya, sama Islam juga nggak dilarang, cuman kita harus bisa menyelesaikannya gitu ya, membayarnya gitu. Ya semoga buat kita semua yang punya hutang-hutang ini semoga segera dilunaskan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya.